Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa dama nafa'a bi fid darin amin. Radhiyallahu anni wa ankum wa qala radhiyallahu an. Al-hikmatu ats-tsalitsatu wat-tis'un rubbama fataha laka babal ta'ah wa ma fataha laka babal qabul wa rubbama qada 'alaika bidz-dzambi fakana sababal wusul. Al-hikmatul rabi'atu wat-tis'un ma'siyatun awrathat dhullan wa inkisaran khairun min ta'atin awrathat izzan wastikbara. Hikmah Ibn Athaillah As-Sakandari yang ke-93 berbunyi, rubbama, bisa saja Allah Ta'ala membukakan bagimu, memudahkan bagimu pintu berbuat taat, namun tidak Allah bukakan bagimu pintu penerimaan, artinya ditakdirkan atau dimudahkan beribadah tapi kada diterima atau menjadi penghalang dari mendekatkan diri kepada Allah. Sebaliknya, bisa saja Allah Ta'ala itu mentakdirkan engkau melakukan dosa, namun dosa itu menjadi sebab yang mengantarkan engkau, mendekatkan engkau kepada Allah. Hikmah yang ke-94 mungkin menjadi ta'lil, artinya ilat, alasan utama. Tapi harus dijelaskan juga alasan utamanya apa. Secara keseluruhan alasannya jarnya suatu maksiat yang mewariskan, artinya meninggalkan di dalam hati, menyisakan di dalam hati rasa hina dan hancur dan menyesal, lebih baik daripada taat yang kadang setiap maksiat maulah hina, merasa diri hina, bersalah, kadang pasti. Makanya jadinya tiap maksiat apa, jika ada maksiat yang mewariskan, meninggalkan, menyisakan di dalam hati rasa hina dan hancur, lebih baik daripada taat yang meninggalkan bekas di dalam hati rasa mulia dan tinggi hati. Maksudnya dua hikmah ini berkaitan dan saling melengkapi. Berkaitan masalah pertama, menjelaskan betul apa itu taat, apa itu maksiat. Itu dululah. Taat dan maksiat itu masing-masing punya fisik dan punya nyawa, punya jasad dan punya ruh. Tiap dari maksiat dan taat itu punya zahir, bentuk zahir, dan punya isi batin. Nah, itu nang di keduanya itu harus diperhatikan. Taat
zahirnya, budinya, fisiknya fisiknya taat yang zahir apa? Ya sembahyang, puasa, haji, wirid, zikir, umrah, macam-macam. Tapi nyawanya, ruhnya taat ibadah adalah ubudiyah, kehambaan kepada Allah, kehinaan kepada Allah, merasa hajat kepada Allah, dan merasa perlu dan memohon dan merasa hina di sisi Allah. Itu adalah ruh daripada ibadah, ya lah. Maksiat punya jasad dan punya ruh juga. Maksiat itu jasadnya maksiat apa? Zahir tampilan fisiknya maksiat apa? Ya nanti kita lihat. Minum khamar, zina, nauzubillah, berbuat makan yang haram-haram, babi kah, apakah, ya kah? Itu jasadnya daripada maksiat. Tapi ruhnya daripada maksiat apa? Menantang Tuhan, merasa lebih kuat, wani, menampilkan bahwa diri kita tangguh, pada takutan. Intinya menyalahi sifat kehambaan ubudiyah, ya kah? Itu dasar pertama dulu yang perlu setiap orang tahu dan ingat. Taat, tiap taat itu punya apa tadi? Punya jasad dan punya roh, punya fisik dan punya nyawa. Fisiknya taat adalah yang zahir yang kita lihat, sembahyang, zuhur, ibadah, sembahyang, umrah, haji, zakat, puasa. Rohnya ibadah apa? Ubudiyah, kehinaan, kehambaan, kehajatan, kelemahan, ya kah? Maksiat punya jasad dan punya roh, punya fisik dan punya nyawa. Fisiknya maksiat itu adalah ya tadi meninggalkan sembahyang, kada apa, makan yang haram, minum yang haram, berbuat yang haram, mencuri, merampok, zina, nauzubillah apa. Nyawa rohnya maksiat apa? Tadi melawan Tuhan, menantang Tuhan, mengaku secara kada langsung, mengaku kada takutan lawan Tuhan, yalah. Intinya bertentangan, bertentangan balik, bertolak belakang dengan kehambaan tadi, yalah. Nah itu umumnya tiap taat itu semestinya yang dikatakan taat itu sebagai ibadah, sebagai taat kepada Allah itu ketika dua-duanya lengkap. Zahirnya melaksanakan perintah Islam, perintah agama, rukun-rukun Islam apa, rukun-rukun agama. Hatinya mestinya kayak itu, ya lah. Aku kenapa sembahyang hendak medahkan lawan Tuhan, ulun inggih pun lawan pian, ulun tunduk lawan pian, ulun melaksanakan pian pian suruh, ya kah? Kan kayak itu, ya lah. Artinya zahirnya itu sebagai pengakuan daripada kehendak hati. Nah, artinya munta tinggal bang, lamun tinggal inya sembahyang, tapi inya kada meninggalkan rasa, menyisakan rasa di dalam hati bahwa ulun itu tunduk lawan pian, tapi meninggalkan rasa bahwa ulun itu mulia dan ulun ini memang kuasa dan ulun itu memang kuat, bersih, suci, dan kawaja sembahyang walaupun kada ditolongi. Ibaratnya apa? Berarti di sini casingnya ada, casingnya ibadah ada,
nyawanya, ruhnya kadada. Nah, maksiat mestinya maksiat itu inya minum khamar atau zina atau mencuri supaya dianggap maksiat nang sebetulnya maksiat, zahirnya melakukan itu, hatinya inya acuh lawan perintah Tuhan, kada peduli, menantang ya kah taruhan, dan intinya kada ada rasa takutan lawan Tuhan. Tapi berarti lamun maksiat tegawi maksiat tapi di dalam hati inya setelah melakukan maksiat tadi inya merasa rigat, merasa bersalah lawan Tuhan, merasa nyesal, merasa hina, merasa hendak bebulik tapi supan dan lain-lain, berarti maksiat ini belum komplit sebagai maksiat yang tujuannya menantang Tuhan. Karena maksiat itu asal usulnya kata maksiat itu artinya melawan. Nah, tapi kalau zahirnya aja kelihatannya melawan tapi hatinya kada ada niat melawan, cuma karena ada kesempatan nafsu lagi hendak tegawi, ya kah? Tegawi, padahal niat kadada, tiba-tiba ada kesempatan inya nafsu kada tahan lagi, padahal kada hendak apa-apa, tiba-tiba tegawi, ya kah? Kadada rencana sebelumnya. Artinya berarti apa? Inya tegawi maksiat bukan karena dorongan hati yang melawan Tuhan, menantang Tuhan, tapi karena dorongan hasrat dan nafsu. Berarti di sini kurang komplit maksiat itu. Nah, lalu ketika hikmah mengatakan bisa saja Allah Ta'ala membukakan pintu taat bagimu tapi Tuhan kada menerima, bisa juga Tuhan mentakdirkan engkau berbuat maksiat zahirnya tapi itu menjadi sebab engkau sampai kepada Tuhan. Tapi kena di sini kita perlu menjelaskan bujur apa maksudnya, supaya jangan kita diwaswasi, dibunguli iblis bahwa ayo hak ada bapak kena bujur-bujur lagi menyesali lawan Tuhan, itu kena bedudi aja dulu. Artinya di sini kalau orang berbuat taat ini supaya penting bagi kita, supaya kita jangan tertipu dengan diri kita dan kada tertipu dengan waswas manusia, kada waswas syaitan aja. Ketika kita sembahyang, tulak umrah, haji, badadahuluan, babangga-banggaan umrah atau hendak haji, hati-hati kalau sampai kita termasuk golongan ini. Aku berbuat taat tapi jangankan tuntung tagawi taat ibadah, belum menggawi aja sudah luar biasa angkuh dan koyonya, belum tagawi apalagi tagawi. Nah, jadi jarnya seperti mana taat itu semestinya mengantarkan, mendekatkan kita pada Tuhan, memerakakan kita lawan Tuhan, karena isinya taat itu di hati hendak medahkan lawan Tuhan. Ini adalah pernyataan ulun sebagai kehambaan ulun kepada pian sembahyang ini. Jadi berarti dasar ikhlas, dasar bujur, iyyaka na'budu dan iyyaka nasta'in. Itu kalau kadalamun ibaratnya, wah ya apalagi aku dikira orang haji mun kada tulak-tulak aja masih. Wah apalagi aku kayak orang juga mun kada kau berangkat umrah barang nabung misalkan supaya ada juga bisa gelar. Nah, atau inya umrah atau sembahyang semata-mata supaya kepentingan duniawi, semata-mata karena kepentingan duniawi, pemilukah parak pemilihankah, lalu kisah berdoa benarkah,
lalu memaksa orang lain memajang foto inya kah? Umpama, ya kah? Nah, itu Jarsidin. Jadi kayak ini, ketika hikmah yang selanjutnya tadi bahwa maksiat yang meninggalkan rasa hina, hancur, kotor di dalam hati itu lebih baik daripada taat yang meninggalkan di hati itu rasa angkuh, mulia dan sombong. Itu maksudnya kayak ini, perbandingannya itu bukan antara maksiatnya dengan taatnya sebetulnya kada, tapi kayak ini, orang menggawi taat sumbahyang. Jadi jangan kena dikit, oh berarti maksiat lebih baik daripada taat. Maksiat pada umumnya, taat pada umumnya, sudah ulun jelaskan tadi, taat pada umumnya lengkap. Syarat supaya taat itu diterima Allah itu mesti komplit. Fisik lawannya nyawa, ibadah lawan ubudiyah, ibadah dengan komplit dengan kehambaannya, termasuk sudah di dalam kehambaan itu ikhlas karena Allah, itu satu. Sudah pasti aja lebih baik taat daripada maksiat yang komplit juga. Nah, sekarang kayak ini, ada maksiat menyebabkan sesudahnya berbuat taat, ada taat menyebabkan sesudahnya berbuat maksiat yang banyak. Nah ini yang kita banyak benar sudah melihat orang di luar Bapander, di internet, melihat misalkan ada yang mengomentari orang menggawi maksiat, belum tentu inya bujurnya maksiat, ini dosa ganda, ini maulah video macam-macam ini. Tapi siapa tahu yang mengomentari merasa suci, lebih mulia. Tuh kata hikam Athaillah ya, maksiat itu meninggalkan, mewariskan hina lebih mulia daripada taat atau merasa suci. Nah, jadi di sini kayak ini gambarannya ini supaya kita paham gambarannya aja lah. Ulun misalkan nauzubillah jatah berbuat taat sembahyang misalnya, lalu sesudah sembahyang atau malajari orang tiba-tiba merasa diri mulia dan lebih mulia dari orang lain, lalu misalkan menzalimi orang atau menghina orang atau merendahkan orang. Nah, menzalimi orang satu dosa, menghina orang satu dosa, sarik dipadahi orang nang bujur padahal seorang tahu itu bujur tapi gengsi mengakui, sombong tuh sudah. Jadi berapa buting dosa sudah, padahal sebelumnya sembahyang atau melajari orang itu taat, itu tetap zahirnya taat dan memang namanya taat. Jadi jangan melajari orang atau sembahyangnya nang dianggap maksiat, lain sembahyangnya nang dianggap maksiat. Sembahyangnya itu taat, terpuji, tapi ketika sembahyangnya menyebabkan maksiat-maksiat sesudahnya, rasa itu menghina orang, mengakui, menzalimi orang, menolak nang benar, sarik dipadahi nang bujur, ini ya kah? Mengambil hak orang, menipu orang atas nama agama, ya kah? Nah itu itu maksudnya nang taat menyisahkan maksiat-maksiat nang banyak. Taat yang membuat hati makin menantang Tuhan, itu nang dibandingkan lawan tadi maksiat nang inya orangnya soleh aslinya atau orangnya penyembahyang, berusaha setiap waktu selang waktu beribadah berparak lawan Tuhan, tiba-tiba ngaran lengah, ada guncangan maksiat, godaan, tiba-tiba tagawi. Padahal kada ada persiapan, ini catatannya kada ada persiapan, lalu tiba-tiba
terpukul, kenapa jadi tegawi, maka aku sudah sembahyang lawas, maka aku sudah rencak ini, aku kenapa jadi tegawi, apa menyesal, lalu merasa hina, lalu merasa sopan lawan Tuhan, lalu akhirnya sembahyang behimat, berdoa behimat, menangis behimat, baca Quran behimat, bersedekah, berzakat supaya Tuhan menebus dosa inya behimat, tengah malam bangun behimat. Nah, itu maksiat yang menyebabkan banyak taat yang lain. Lalu dibandingkan dengan itu, nyata lebih baik maksiat yang meninggalkan ibadah taat atau yang menyebabkan ibadah taat daripada taat yang menyebabkan maksiat. Itu tah, ya lah. Jadi maksudnya juga jangan selalu patah hati atau merasa minder, mungkin itu aku tiap kali berbuat taat selalu merasa mulia. Mun merasa mulia karena dimuliakan Tuhan, ditaufik Tuhan, itu bagus benar, malah termasuk sebahagian dari kehambaan. Alhamdulillah ya Tuhan ya kah? Alhamdulillah kawan juga kayak orang mah, alhamdulillah ditolongi juga ya kah? Dimudahkan juga. Nah, itu justru sebahagian daripada kehambaan. Itu sudah bagus. Lain yang tadi taat menyebabkan maksiat yang lain. Nah, itu di situ tah perbandingannya. Jangan kena timbul kena ajar orang ini kada apel jeruk tu jeruk, jangan sampai kada setara. Artinya kayak ini, taat yang menyebabkan taat yang lain, ibadah-ibadah yang lain tentu lebih baik daripada maksiat yang menyebabkan taat. Pasti aja seperti lebih baik ibadah dan taat yang kada menyebabkan maksiat, kada juga menyebabkan taat. Pokoknya ibadah taat kayak itu ya sudah. Lawan maksiat yang menyebabkan taat yang banyak, lebih baik mana? Tetap pasti lebih baik nang taat yang kada meninggalkan apa-apa, menyebabkan apa-apa. Paham kah? Ya kah? Nah, jadi disitulah perbandingannya. Taat tetap lebih baik daripada ibadah, taat lebih baik daripada maksiat. Taat yang dimaksud adalah taat yang komplit dengan luar dalamnya, dalam dan luarnya. Maksiat yang luar dan dalamnya pasti sudah lebih baik ibadah dan taat. Nah, itu satu dulu, ya kah? Lalu ibadah berarti adalah wadah untuk ubudiyah. Ibadah itu wadah untuk kehambaan hati, kerendahan hati kepada Allah. Tujuan ibadah itu adalah wasilah, perantara untuk sampai kepada tujuan kehambaan ubudiyah, kerendahan hati, ubudiyah hati kepada Allah. Semakin tinggi ubudiyah, kehambaan hatinya kepada Allah, semakin tinggi pahala ibadahnya. Kita belajar malam Rabu rancak Ihya tahu. Orang mengaji Quran satu surah dengan membawa hati membaca lebih baik daripada membaca sehatam kada pakai hati. Padahal itu kada ada urusan maksiat, ibadah juga, tapi ibadah sedikit tapi membawa hati, pakai hati, tadabbur, tafakkur, merenung, membujuri bacaan, lebih baik daripada baca sejuz, sehataman tapi kada pakai hati. Apalagi membaca sehatam tapi mbah tuntung sehatam, rasa mulia, rasa sombong, angkuh, lalu mengkafirakan, memurtatakan orang lain, memusyrikakan orang lain kayak bon Wahabi, bon teroris apa ISIS, ya kah? Itu begini ya kada, ya kah? Nah, jadi sahabat Rasulullah dahulu itu masyhur hadisnya, mereka itu dilajari Rasulullah, diajak Rasulullah itu beriman dahulu baru beribadah, mengaji, mengenal pinandu lawan Tuhan dahulu,
hanyar disuruh beribadah umbah 12 tahun hanyar tulak ke Madinah, umbah ke Madinah hanyar sembahyang ini, wajib zakat, wajib haji, wajib puasa, wajib apa. Sehingga jadi di dalam hadis orang dahulu atau jar sahabat atau tabi'in, orang dahulu diberi iman dahulu hanyar diberi Quran. Jadi ketika turun wahyu Quran, inya menyambut Quran itu dengan penuh hati, nunggu perintah kayak orang nunggu komandan. Gawe ini gawe, tinggal. Ini nih, karena hatinya sudah pinandu lawan Tuhan, beriman lawan Tuhan, cinta kasih lawan Tuhan, takut lawan Tuhan. Belum turun lagi ajaran syariat, fikih, ibadah zahir ini belum turun lagi, tapi hatinya sudah matang. Lalu hanyar turun Quran, baru membaca seayat dua ayat nangis, baru disuruh ini gemetaran. Kalau pina aku nang disindir Tuhan, kalau pina aku munafik, datang kena betakon lawan sahabat yang lain, aku ini termasukah munafik yang turun ayat tadi turun siapa nang ya kah? Mun kita kalau pasti nang itu nang karena yang nyata lain sorong dahulu ya kah? Mun ada sindir orang lain nang dikira ya lah. Mun sahabat terum selalu merasa disindir, makanya ada selalu syaqqa alaihim, berat ayat itu turun atas sahabat. Dikit-dikit sahabat merasa berat ayat itu turun. Kenapa berat? Rasa ingat harus nang disindir, nang disinggung Tuhan. Nabi kita menjelaskan lain nang kayak bukan ikam, ditafsirkan sahabat. Nah, itu artinya pulang bahwa di zaman Nabi sahabat nang ahli bahasa Arab aja bahwa sahabat kadang kawa menafsirkan Quran salah paham. Nabi menjelaskan orang wah ini tiba-tiba kada belajar tafsir umpat imtiki jurusan 30 juz dan tafsir dapat piala pulang. Jadi kumpul kok banyak amat mufassir di Indonesia gini. Apalagi orang Indonesia nang ya kah? Kada paham bahasa Arab. Nah, kembali ke pokok tah. Nah, jadi jar sahabat tabi'in orang bahari itu diberi iman mengenal ma'rifat lawan Tuhan dahulu, baru disuguhi dengan ibadah itu ini. Lalu behimat menggawi, behimat meninggalkan. Hati selalu terbawa-bawa. Mun wahini jar sidin artinya di masa sidin diberi apa tadi? Ibadah, behimat dilajari masalah ibadah, terus dipaksa beribadah, diberi ilmu berdahulu atau dilajari hal-hal yang lain, Quran apa, beduli masalah iman ma'rifat kepada Tuhan. Jarko mun zaman wahini ilmu kadada, iman apalagi, ma'rifat kadada, ilmu syariat sumbahyangnya pengoler ya kan, dua-duanya kita krisis global. Nah, jadi perlu poin-poin penting tadi bahwa sama sekali jangan terkecoh dengan tampilan luar ibadah. Ketika ibadah taat itu kadang bukan isi ruhnya di dalam ibadah tadi, tapi meninggalkan maksiat. Nah, menyebabkan maksiat yang lain seperti sifat angkuh, hina, mulia, rasa bersih dan lain-lain. Artinya apa? Artinya mudah ibadah pian itu terhindar dari riya, dari sum'ah, dari angkuh dan lain-lain ketika pian fokus mengerjakan ibadah nang wajib haja, nang umum haja, sembahyang, mengaji tiap hari. Orang kada tapi bangga. Tapi ketika ibadah-ibadah yang maulah pian bangga, mun wajib ya tetap gawe. Riya kada riya wajib digawe. Itu karena perintah Tuhan. Jadi dapat pahala orang nang bahaji dan umrah itu kalau inya menggawi, karena aku kada pernah lagi menggawi, jadi aku harus lengkap rukun Islam supaya kada ditagih Tuhan. Nah,
umbah itu kena umbahnya kenanya rasa anu sedikit asa anu ada bangga sedikit atau apa, tapi yang penting barang niat awal karena inya tahu bahwa ini rukun Islam wajib digawe. Nah, yughtafaru fid dawam ma la yughtafaru fil ibtida. Nah, artinya pulang jangan meremehkan ibadah yang pasaran yang biasa pian gawi tiap hari, apalagi pian istiqamah entah itu wajib atau sunnah. Kemudian maksiat tadi kan kita tadi maksiat itu luar biasa bagusnya ketika maksiat itu menyebabkan orang jadi menggawi ibadah-ibadah yang lain, diantaranya tawadhu, rendah hati, merasa hina, merasa orang lain paling bagus, lebih bagus daripada inya, lalu inya misalnya akhirnya mau sembahyang, bersedekah, menebus dosa-dosa inya, ya kah? Nah, di dalam masalah ini gin, walaupun kita sudah tahu bahwa itu lebih baik daripada taat yang maulah angkuh dan sombong, tetap hati-hati. Mungkin itu sekali-kali ya menggawi maksiat kalau pina itu maulah hati merasa bersalah lawan Tuhan sekali dua kali tiga kali sudah, iya kah? Nah, ingatakan hal penting di sini bahwa kayak ini itu waswas syaitan itu sesat dan menyesatkan. Artinya kayak ini, maksiat yang menyebabkan orang menyesal, lalu bertaubat, lalu berhimat, apa jar orang tuh balik seter kah, banting seter, beribadah, bersedekah, berapa karena tengah malam tahajud, sembahyang taubat, hajat, minta ampun. Penyesalan dari maksiat itu muncul ketika kadada rencana di awal, kadada wacana rencana hendak menggawi maksiat. Artinya secara ilmu psikologi coba aja merencanakan penyesalan, kada bakal merasakan yang ngarannya menyesal nang bujur-bujur menyesal karena diulah-ulah direncanakan. Kena aku menyesal, ayo lihat aja kada harapan menyesal. Mun parasa kita lagi menyesal itu kitanya kadang lagi membunguli Tuhan, membunguli diri sendiri. Karena namanya orang menyesal itu takajud, kadada angin, kadada mendung, apa tiba-tiba hujan, menyesal, tegawi, ya kah? Lain nang jar guru Zuhdi. Pina kisah karapa entah itu astagfirullah terbuat jar. Nah, setelah lain pulang itu astagfirullah terbuat. Batur astagfirullah terbuat jar. Awalnya berpacaran kada apa-apa ini. Umpahnya di dalam hati Tuhan Maha penerima taubat. Tuhan Maha pengasih penyayang. Astagfirullah terbuat jar. Keramput lalu hati-hati. Nah, ya kan? Nah, jadi li'annal nadama mimma la yumkin an yukhattat lahu salafan. Karena yang namanya menyesal itu karena kada pernah direncanakan sebelumnya. Iya nang jadi menyesal. Mun orang misalkan tertangkap hanya menangis, minta maaf, menyesal, itu ngarannya menyesal tapi kada karena Tuhan, karena ditangkap polisi, lain pulang tah. Orang nang menyesal yang diterima Allah taubatnya itu inya kada ditangkap polisi, kada sempat viral kasus inya sudah menyesal lalu merubah diri, berpakaian nang bagus, ampih berpakaian nang seksi misalnya, bertaubat artinya
Tertangkapkah kena adakah tetap inya ampih menggawi hal-hal yang menyebabkan maksiat inya nang sebelumnya itu. Jadi lamun hanya karena ditangkap polisi masuk penjara, ya kah? Itu bukan karena tadi menyesal karena merasa berdosa, tapi menyesal karena habis duit kada kau makan nyaman lagi ditangkap orang. Wahasilatul qaul artinya kesimpulannya yang menghalangi kita dari Allah adalah sifat kibir, angkuh dan kesombongan hati. Entah itu dipakaiani dengan maksiat atau dipakaiani dengan taat. Mungkin ya dengan maksiat sudah maksiat sombong lagi, ya kah? Tapi nang menggawi taat lalu sombong dengan taat ibadahnya itu lebih parah dari orang yang sombong dengan harta duniawi. Nah ini pulang inya beribadah, apakah ibadah itu lalu merasa lebih mulia dari lebih mulia dari orang lain, itu bisa-bisa kadang-kadang lebih ganal dosanya daripada orang yang sugih lalu sombong dengan kesugihannya. Nah, jadi kesimpulannya tadi bahwa dinding yang menghalangi kita dari Tuhan hakikatnya itu adalah kesombongan, keangkuhan hati. Walaupun dilapisi dengan ibadah dan taat, apalagi dengan maksiat. Dan sebab yang mendekatkan kita, yang jembatan yang mengantarkan kita kepada Tuhan itu adalah kehambaan hati, merasa bahajat lawan Allah Ta'ala walaupun dilapisi dengan maksiat. Maksiat menyebabkan hatinya merasa perlu lawan Tuhan, merasa bersalah lawan Tuhan, merasa terhina lawan Tuhan, ya kah? Merasa jauh lawan Tuhan. Lalu akhirnya inya berhimat hendak menebus dosa, ya kah? Nah, jadi penghalang dindingnya adalah kesombongan, keangkuhan hati, entah sebabnya apa aja, maksiat atau taat. Dan jembatan yang mendekatkan kita kepada Tuhan adalah kehambaan hati, entah itu dilapisi dengan maksiat sebelumnya. Dan sudah kita jelaskan, maksiat tetap maksiat, kada ada istilah maksiat lebih baik daripada ibadah. Tapi ketika maksiat itu sesudahnya membuat hati seseorang itu terdorong bersemangat untuk menjadi lebih baik beribadah, bersembahyang, bapak-bapak, itu lebih baik daripada taat yang menyebabkan kesombongan hati dan menyebabkan dosa-dosa yang lain, walau bukan dosa nang zahir tapi menyebabkan dosa batin, yaitu hati tadi merasa sudah cukup. Nah, jadi jar Sayyidi Ahmad Ar-Rifai, Aulia Qutub dahulu berkata, aku sudah memeriksa, mencari tahu, meneliti semua jalan-jalan yang mengantarkan, mendekatkan dan cepat mengantarkan kepada Tuhan. Bermacam-macam ibadah nang ku kaji, nang ku pelajari, ulah tesis nih. Ibadah apa yang maulah? Ternyata semua ibadah-ibadah nang kulihat itu sempit. Bukan sempit, maksudnya berdesakan orang-orang ngalih. Ya kayak ibarat di pasar ngalih didapat karena orang berabut banyak sudah nang menggawi, ngalih sedikit memarakakan kita lawan Tuhan. Lalu aku melihat jalan yang lain, yaitu jalan ubudiyah, kehambaan kepada Allah, kerendahan hati kepada Allah. Maka ternyata aku temukan itu kosong jalannya, dan itu jalan tol yang paling lurus, yang paling lapang, yang paling mudah mendekatkan diri kepada Tuhan. Ibadah itu kan maksudnya kayak ini.
Allah Ta'ala di dalam syariat agama itu macam-macam, ada ibadah macam-macam. Sudah pian sembahyang soal ini, puasa, haji ini ya kan, maulidan, berdahan, baca Quran, baca itu, baca ini, hizib ini, ratib ini macam-macam sudah, sedekah, menyumbang ini. Tapi itu maksudnya kan ibadah nang zahir ya kah. Lalu aku lihat ini ngalih didapat ibadah nang itu nang bersih barangnya ini ngalih dicari karena orang berabut, orang fokus ke situ aja menggawe, lalu sasak modelnya. Aku mencari jalan yang lebih mudah kepada Tuhan, ternyata nang kulihat jalan yang paling mudah adalah ubudiyah, kehambaan hati kepada Allah. Kenapa? Karena ini lianna sa'iral qurbat adh-dhahirah, kebanyakan ibadah-ibadah nang zahir nang kusambat tadi rentan ada nafsu, ada kepentingan-kepentingan selain Allah. Sedekah, zakat, umrah, haji, maulidan kah, berceramah kah, melajari orang kah, atau belajar apakah ibadah nang zahir itu masih rentan untuk masih atau masih rentan kada mesti diselipi nafsu, tapi rentan diselipi nafsu. Orang baca Quran hendak tampil, hendak dapat juara piala hadiah umrah. Orang menghafal Quran hendak dapat bini sugih. Nafsu itu selalu ada. Sedangkan ibadah kehambaan, kehinaan, kerendahan hati kepada Allah tadi, merasa hajat kepada Allah Ta'ala tadi, itu jalannya tol dan mudah dan jarang atau hampir kada mungkin dimasuki hadzun nafsi, kepentingan hati, kepentingan duniawi apa ya kah, karena itu murni dari lubuk dalam hati, kada ada tujuan, karena orang kada melihat. Ibadah kehambaan di dalam hati itu orang lain kada kau melihat, itu di dalam hati kita aja. Jadi ikhlasnya itu mudah benar. Tapi ibadah yang zahir, ngaran zahir ini pasti ada yang melihat, minimal bini, anak dan sanak kuitan, muka ada orang lain di rumah inya sorongan di postingnya bahimat supaya orang melihat. Karena zahir, sesuatu yang zahir nang nampak bagi mata orang lain, itu rentan nafsu kita itu menyuruh supaya minta lihat atau minta tampai, minta kelihatan ya kah. Di situ kita hendak menguji orang atau hendak tahu orang nih beparak lawan kita kayak apa. Apakah selalu minta diambung, minta selalu dihormati, minta selalu kita menunjukkan hasil kebaikan inya lawan kita. Padahal mungkin di parasainya atau di mata orang ini kada ada beribadah apa-apa, tapi di mata Tuhan luar biasa tadi ya kah. Nah, jadi buah daripada ibadah itu, jadi aneh juga, ibadah itu selain wadah bagi ubudiyah, kehambaan kepada Allah, ibadah itu wasilah, perantara, tujuannya untuk memudahkan ubudiyah, kehambaan kepada Allah, kerendahan hati kepada Allah. Ketiga, ibadah itu buahnya, tanda bahwa ibadah itu diterima Allah, yaitu tanda bahwa pohon itu sukses tertancap di dalam tanah. Apa tandanya? Tandanya jadi apa? Berbuah. Ya, mun pohon itu berbuah berarti sudah pas memasang menanam di tanah. Tanda bahwa ibadah itu diterima Allah, yaitu berbuah. Apa buahnya? Iftiqar, ubudiyah, kehambaan kepada Allah. Makanya kami rancak menyampaikan, orang tolak umrah, orang tolak haji, orang tuntung puasa, tanda bahwa puasanya, ibadah umrah hajinya diterima Allah, ada perubahan menjadi lebih baik sedikit sesudah inya menggawi puasa umrah haji.
kebaikan nang zahir nang terlihat itu bersumber dari kehambaan inya di dalam hati. Inya tulak sebelum inya haji misalnya umrah, ketujuh mendustai orang, ketujuh mahulut-hulut orang. Pas tulak haji di Arafah situ melihat orang, mendengar orang bernasihat, berceramah apa di multazam, menangis, tiba-tiba tetamu orang saleh apa tersentuh, bulik habis haji pinaranai orang sudah ampih mahulut-hulut orang, ampih membunguli orang, ya kah? Atau minimal bak orang. Dahulu menyuntan miliaran, ini menyuntan sandal di masjid jamaah. Masih mau tahinya ke masjid sembahyang Jumat, walau sandal orang nang diambil karena meninggalkan nang buruk, mengambil yang baik. Salah paham tahinya. Wa ma syuri'atil ibadat, bahkan tidak disyariatkan ibadah-ibadah taat-taat yang lain kecuali tujuannya itu sebetulnya mengokohkan kehambaan, menumbuhkan kehambaan di dalam hati. Nah, jadi artinya apa tadi? Tetap supaya kita ingat ilmu itu penting. Rasulullah itu dulu ilmu dan iman badahulu. Karena iman sudah masak di hati, suruh batajun ke medan perang, wani mati. Ya kah? Kita coba menyisihkan sedikit, Bapak. Berpikir anak bini banyak masih ya. Belum lagi belum ditambahi, belum lagi. Ya kah? Jadi imannya itu terlalu kuat di dalam hati, akhirnya tadi wani terabang orang, wani meruntuh gunung, ya kah? Nah, tapi waktu zaman Rasulullah itu teori dan praktek langsung. Nah, kita wah ini kasihan aja pang, ya Allah biha aja bahan kita ini. Ya kah? Dunia sudah kuch-kuch kotahe sudah bilang kanan kiri muka belakang yang godaan itu aja gini dulu. Kalau sampai perang lawan Persia Romawi lawan dunia aja dulu bakalai lawan nafsu kita aja dulu bakalai. Nah tapi ini penting pulang, jangan harap orang. Nah ini teguran bagi ahli-ahli maksiat di luar sana yang selalu berdelih ketika mereka ditegur, dinahi mungkar, ditegur, ikam maksiat, ikam dosa, hati-hati maksiat itu jangan nabi ini barang siapa menggawin masuk neraka, dinasihati misalnya, jawabannya siapa tahu maksiat kena maulah taubat, siapa tahu maksud lebih baik daripada nang menasihati merasa dirinya lebih mulia. Orang menasihati kadang mesti merasa diri lebih mulia. Karena menasihati nahi mungkar, amar ma'ruf itu fardu ain, wajib. Menasihati sekadar memadahi lah, menindak itu kan ada aparat sudah penegaknya. Nah, orang maksiat yang hampir semunyaan, mungkin kebanyakan hampir semunyaan atau semunyaan yang selalu berdelih kayak itu dengan hikmah tadi, orangnya kada pernah menyesal maksiat di hati aja. Jadi namun kita nih lah dinasihati orang tagawi nang salah, dinasihati orang jangan sekali-kali menjawab dengan hikmah 92 tadi. Bisa jadi maksiat menyebabkan hina lebih mulia daripada taat, tapi menyebabkan kesombongan sampai kisah memadahi orang. Jangan tergeritik di hati aja, tak apalagi kita ucap lawan orang, itu sudah tanda bahwa kita kada pernah menyesal menggawi maksiat. Tanda bahwa kita bujur pernah menyesali maksiat kita, bahwa kita di hati tak tunduk sudah, terdiam sudah, ya bujur orang kayak Pak sorong salah minimal itu tah, ini kada sarik, ini kada merasa pulang sombong nih, takabur taat gara-gara kebanyakan taat ibadah kayak itu pang. Nah salah pulang dikira bahwa taat ibadah yang menyebabkan kesombongan, kadang itu juga pulang ya kah. Jadi jangan dikira taat ibadah itu
sejatinya menyebabkan sombong, maksiat sejatinya menyebabkan kerendahan hati. Kada. Lalu siapa yang bujur-bujur maksiatnya itu menjadi sebab baginya mendapat keridhaan Allah Ta'ala? Maksiat menyebabkan inya diridai Allah Ta'ala. Siapa? Orang beriman. Orang beriman. Artinya, supaya tahu gambarannya nih, orang ini sembahyang istiqamah, beribadah sunnah rancak, ketujuh kebaikan, tiba-tiba ya kah mengaji iya, pinandu lawan Tuhan iya, biar sedikit tapi pinandu, buktinya inya pinandu dan beriman dan imannya itu bagus di dalam hati. Kada harus sempurna tapi yang penting bagus, bahwa inya itu selalu terdorong aja umpat berbuat baik, beribadah, berbuat baik, menyumbang, membantu, sembahyang, ikhlas nih. Nah itu nang maksudnya orang beriman. Lalu orang beriman ini tiba-tiba tadingsir tegawi maksiat, penyesalannya itu asli, penyesalannya itu asli, karena memang hatinya sudah beriman. Iman itu artinya ada rasa takutan lawan Tuhan. Jadi jangan dikira orang menggawi maksiat berarti kan ada rasa takutan. Kada. Orang nang menggawi maksiat bisa aja hatinya memang ada rasa takutan. Lalu ini tegawi maksiat kayak itu, walaupun mbahnya bertaubat baik-baik, mbahnya berapa bulan tegawi pulang misalnya, ini tak ada nafsu, menyesal pulang, kada apa-apa, kada merubah gelar inya saleh menjadi fasik, kada, tetap aja masih disebut bertakwa walaupun tegawi maksiat. Karena maka dosanya dosa besar, inya bertaubat sudah. Fasik itu yang kada boleh menjadi saksi nikah, kada boleh jadi apa, itu fasik yang inya kada bertaubat bujur-bujur dari dosa besar, ya kah? Bertaubat dari dosa besar, taubat itu apa syaratnya? Syaratnya pertama sebelum apa-apa menyesali, sebelum mengampihi, bertekad kada mengulangi. Apa syaratnya? Menyesal. Nah menyesalnya ini bujurkah atau umpat lalu dimuntung aja? Astagfirullah wa atubu ilaih. Penyesalan, mendapatkan penyesalan itu kada ngalih, kada kau dibuat-buat. Aku malam ini aku hendak menyesali perbuatan aku lawan Tuhan, jam 3 malam, wah ini ngantuk kuringnya dulu. Kada mau menyesali itu, kada kau dibuat buat. Menyesali itu rasa, cinta itu rasa, menyesal itu rasa, kada kau dibuat, kada kau ditambahi, dikurangi tanpa sebelumnya ada perjalanan. Nah jadi itu kenapa kita menyampaikan dahulu, orang beriman itu selalu bagus. Inya dapat kenyamanan, bagus, bersyukur. Dapat kesulitan, sabar, bagus. Dapat beribadah, inya kada ujub, berterima kasih lawan Tuhan, dibagi taufik. Tegawi maksiat, inya menyesal, mana bertaubat lawan Tuhan. Jadi inya berterima kasih lawan Tuhan karena kawat dibagi taufik beribadah, bertaubat lawan Tuhan ketika ditakdirkan menggawi dosa, bagus terus kada. Inna amral mu'min kulluhu khair. Perkara orang beriman tuh bagus terus. Kalau inya beriman menang parasa diri beriman ini lain pulang. Dasar bujur beriman di mata Tuhan bujur. Walaupun orangnya kada merasa beriman. Mun orang beriman bujur, inya kada merasa imannya bujur, mun dasar beriman. Itu kenapa pentingnya orang meningkatkan iman. Biarkan iman kena yang menyesal ketika berbuat dosa, jatuh hati tambah cinta lawan Tuhan ketika kau beribadah. Biarkan iman itu. Iman itu diambung orang bagus, dihina orang bagus juga. Mungkin itu aku rajin-rajin aja mahina orang beriman. Cuma yang menghantam cari ketulahan, ya. Nah, kedua apa? Kedua, ketiga lagi, kada tahu lagi keberapa. Poin pentingnya pulang. Tuh, ini rancak juga orang tak salah paham. Firman Tuhan, innal hasanat yudhibna sayyiat.
kebaikan-kebaikan ibadah itu bisa menghapus apa? Dosa-dosa kecil, perbuatan-perbuatan buruk, kan gitu. Kalau ayat Quran, ada lagi ayat Quran, ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Orang-orang itu, orang-orang yang baik itu akan digantikan oleh Allah kebaikan, keburukannya diganti Tuhan menjadi kebaikan dan pahala. Padahal dosa diganti Tuhan menjadi pahala. Kita mendengar misalnya di fikih kan dosa besar itu kada diampuni Allah, kada hilang dosanya kecuali bertaubat bujur-bujur, satu. Tapi kalau dosa kecil itu tanpa bertaubat bujur pun bertaubat bagus lagi, tapi andai kata kada ingat bertaubat karena kebanyakan dosa kecil matalah kada baranai, nuntunglah kasih itu kemari ya kah, tanganlah batislah ya kah. Dosa kecil dapat dihapus, dosa shaghair, dosa-dosa kecil dengan berbanyak taat ibadah. Nah, ini jangan dikira pulang bahwa setiap kebaikan-kebaikan kita, ingatlah kebaikan-kebaikan amal ibadah kita itu spontan menghapus dosa-dosa kecil kita, kayak itu aja. Kenapa? Dosa-dosa kecil yang dapat dihapus oleh taat ibadah itu ketika di hati ada menyesali dosa-dosa kecil, di hati ada rasa benci lawan dosa-dosa kecil kita. Paham? Artinya kayak ini, ada orang mata ketujuh melihat nang kada baik, muntung ketujuh memandang nang kada baik, dan dianggapnya itu kada apa-apa juga, sedikit-sedikit hak kecil-kecil juga. Orang sudah adat kayak itu, sudah kada kau dihindari lagi kayak apa lagi. Nah, itu sudah kata-kata nang kayak itu tuh muncul dari hati nang inya kada mengakui itu sebagai dosa, kada merasa bersalah. Mun kada merasa bersalah berarti kada ada menyesali. Mun kada menyesali otomatis belum, hatinya belum bertaubat walaupun sedikit. Kedua, taat ibadah nang inya gawi, taat ibadah yang menghapus maksiat dosa-dosa kecil, itu maksudnya kategorinya adalah taat ibadah nang lengkap tadi. Ikhlas kada karena manusia, ikhlas dan komplit. Artinya ibadah ubudiyahnya komplit. Mun orang beribadah tadi orang beribadah karena ada proyek, umrah atau sembahyang apa, sunnah apa, tiba-tiba karena ada proyek. Nah, ibadah zahirnya ibadah itu kualitasnya seburuk itu lain, itu nang kawa menghapus dosa-dosa kecil. Jadi apakah amal ibadah kebaikan kita nang sunnah-sunnah menghapus dosa kecil? Memang. Tapi ibadah kebaikan nang seperti apa dan dosa-dosa kecil nang seperti apa? Kenapa? Karena jar Rasulullah, kullu ummati mu'afa ilal mujahirun. Semua umatku bisa aja diafiatakan, dibersihkan dosanya, diantaranya dibersihkan dosanya kecuali orang yang inya bangga dan kadang merasa bersalah. Jadi orang yang menggawi dosa-dosa kecil lalu merasa kada ada salah sama sekali, sudah adat kada mengakui, kada sarik mun dipadahi ditagur sarik, itu dosa-dosa kecil inya kada terhapuskan dengan amal kebaikan inya. Kenapa? Karena biasanya orang nang kayak itu hatinya sombong. Men orang hati sombong ketika inya sembahyang beribadah yang lain, itu pun berdasarkan sombong. Makanya orang yang kada beriman buruk terus, inya berbuat taat ibadah buruk bagi inya, membuat maksiat apalagi. Ketika inya berbuat taat ibadah inya rasa tamat sudah, rasa tuntung. Ketika inya menggawi maksiat macam-macam berdelih, banyak kayak orang kayak itu, akad aku aja sudah adat sudah kayak Pak
Pina mesti memadahi orang sorong tah belum tentu sempurna. Ya kah? Aku ada sempurna, aku Ci Samsu Allah LA Ipang tadi. Jadi sudah jahil dikira bahwa orang nasihat menasihati memadahi melajari berarti tanda sorong sempurna, ya kah? Lalu pulang menolak tadi, membulak-balikan. Jadi innal hasanati yudhibna sayyi'at ulaika yubaddilullahu sayyi'atim hasanat, itu ada sebelumnya. Apa dalilnya? Pokoknya ayat-ayatnya sebelumnya itu orang yang menggawi kebaikan lalu berterima kasih lawan Tuhan, menggawi maksiat lalu menyesal bertaubat lawan Tuhan, orang itu yubaddilullah akan diganti oleh Allah, keburukannya diganti menjadi pahala berlimpah. Maksudnya kayak apa? Karena inya menyesal menggawi maksiat, inya berhimmat berdoa, beribadah, bermohon, beramal macam-macam, digantikan dosa-dosa kecil inya yang inya kada tahu tiba-tiba dihapus Tuhan, diubah jadi pahala. Karena itu tadi jangan sama sekali minder atau merasa sia-sia amal ibadah pianto sunnah qabliyah kabadiyah kawirid ka zikir ka napirang biar baca, ya kah? Apalagi ibadah itu dianggap orang pasaran aja, biasa-biasa murah meriah aja, ibadah wong cilik kah apakah, ya kah? Makin kawal lebih pada itu makinnya lebih bagus. Faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafuran rahima. Kemudian intinya, nah ini pulang supaya kita melihat di sini pulang kasih sayang Allah Ta'ala lawan hambanya yang beriman tapi menggawi maksiat. Maksiat orang beriman, kita bicarakan orang beriman tadilah sudah paham maksudnya orang beriman tadi nang kayak apa, nang menyesal bujur-bujur karena menyesal karena kada merencanakan, yang inya bersyukur lawan Tuhan ketika beribadah. Maksiat itu jadi kayak ini mengaitakan lawan hikmah nang minggu lalu pula orang, jadi kayak ini yang namanya musibah cobaan itu umum, kada berkaitan masalah dunia aja, masalah akhirat itu dianggap cobaan musibah. Misal orang garing kehilangan duit, ditinggalkan bini, ya kah? Itu musibah ya lah. Kendaraan tabrakan musibah, tapi dianggap musibah dunia pada zahirnya ya lah, dianggap musibah dunia. Tujuannya apa? Itu dianggap musibah. Tujuannya apa? Supaya manusia tadi apa jadi kita minggu lalu kembali ke hakikat habitatnya sebagai hamba yang berhajat lawan Tuhan, lalu mau meminta tolong lawan Tuhan, memohon, minta tolongi, minta selamatakan, yalah, minta berikan solusi, minta mudahkan. Itu kalau diberi sakit supaya berdoa minta sembuh, diberi musibah supaya minta solusi, memohon supaya berbulik pulang lawan Tuhan jadi hamba. Nah, itu kan hikmah rahasia daripada kan musibah dunia. Maka kita menggawi maksiat itu dianggap itu termasuk musibah juga, yalah. Musibah itu apa? Musibah itu kehilangan duit, kehilangan ini. Musibah duit itu adalah apa aja nang sakit di keduniaan kita itu dianggap musibah. Musibah yang terberat adalah kita berjauh lawan Tuhan. Itu musibah nang sebenarnya lah. Gara-gara dinyamani sedikit, keringat lagi lawan Tuhan. Gara-gara diberi jabatan, misalnya ampe sembahyang. Nah, itu musibah lebih ganal daripada orang jadi rakyat jelata aja, makan nasi pakai tempe tahu aja, ya lah. Nah, jadi kada sembahyang lagi itu musibah. Termasuk menggawi dosa maksiat itu termasuk musibah ganal. Nah, berarti apapun itu termasuk musibah juga, meninggalkan sembahyang musibah. Berarti
Musibah tadi apa? Hikmahnya jadi kita tadi, hikmahnya adalah supaya manusia itu kembali lagi kepada Allah. Artinya Allah Ta'ala seringkali mentakdirkan hambanya yang beriman, yang istiqamah di dalam ibadah, tiba-tiba menggawi maksiat. Kenapa Tuhan mentakdirkan orang saleh menggawi maksiat? Supaya hatinya kada terbuai dengan kesalihannya, supaya hatinya kada terkecoh dengan keistiqamahannya, supaya inya tetap merasa maka 25 hari sudah tarawih istiqamah, tiba-tiba hari malam 26 malam ganjil, malam genap pulang putus istiqamah gara-gara bukber aja, receh lalu alasannya, ya kah? Menyesal, merasa bersalah, rasa kurang, rasa apa, lalu umpahnya aku membalas kena malam 27, ya kah? Nah, itu kada maksiat panglah meninggalkan, tapi andai kata tadi dianggap kada baik maksiat, ya kah? Itu supaya inya, ya tadi, supaya inya ingat bahwa ketika diberi kesehatan atau diberi kenyamanan, berarti tanda kita apa? Ketika kita diberi musibah, tanda Tuhan kuasa. Ketika kita diberi kenyamanan, tanda bahwa kita dikuasakan. Kita kawas sembahyang, berarti kita dikuasakan Tuhan. Ketika kita kada kawas sembahyang atau kita sakit garing musibah nih, tanda bahwa Tuhan kuasa, kita kada berdaya. Tetap tujuannya ke situ, bahwa supaya kita tetap ingat bahwa aku kawa istiqamah sebulanan, sehari sehatam baca Quran atau apa, itu sekalinya lain kuasaku juga. Nah, jadi sama aja, musibah dunia, musibah akhirat tetap namanya musibah. Tujuan daripada musibah supaya si hamba ini beringat lawan Tuhan, asalkan hambanya itu beriman. Berarti menanya kada beriman apa? Ya sama aja. Duitkah, sakitkah di awak, tetap inya menantang Tuhan, menyalahkan Tuhan. Diberi nyaman, ya kada ingat pulang lawan Tuhan, kada ada baik-baiknya. Mun orang tuh kada lalu iman di hati. Nah, jadi hati-hati orang-orang di luar sana. Inya kada bersembahyangan, inya kada pernah mau mengaji, inya kada pernah itu, kada pernah apa merasa kada perlu apa, kada perlu mengaji, kada perlu berdoa, kada perlu ibadah. Inya ketika sakit, inya menyalahkan orang, merasa dirinya lagi dinaikkan pangkat. Apa naik pangkat? Sekolah aja kada, lulus tentang di mana, diuji di mana, ya kan masuk sekolah aja belum diterima lah, ya. Naik pangkat jar, sembahyang aja kada, ya kah? Duh, hati-hati orang-orang yang kayak itu, ketika inya selalu dibunguli hantu, karena inya juga dibunguli iblis, bahwa bisa aja maksiat lebih baik daripada taat, nang maulah sombong. Ikan tuh sombong pada hulu sudah, padahal ahli maksiat sombong pulang. Sombong pada hulu, kada usah menunggu taat. Maksiat ikam aja sudah ikam sombong, ya kah? SD malajari babuhan, kuliahan sudah ya kayak ini jadinya ngalihai orang, ngalihai tadi. Makanya aku dulu menyambat orang di luar, karena ulun apa, husnudzan itu adalah kepada orang yang zahirnya husun, baik. Ya, Pak, orang di sini masih mau mengaji, orang di sini masih mau mengaji, mau apalagi sembahyang, masih mau bertaubat, masih puasa, kada karena ajang macam-macam, kada karena kamera, kada karena apa, sembahyang mau memang pengoleh pang sedikit tengah malam apa ya, cuman ya kah dosa banyak juga pang, ya kah, cuman itu pang tadi. Kita mengaji supaya paham bahwa apapun keadaan kita selalu mengandung hikmah dan menjadi kesempatan pintu kebaikan. Entah kita baik jadi kita bertambah syukur, entah itu buruk atau misalnya zahirnya musibah kita bersabar, kita tegawi taat ibadah, kita minta tambahi lawan Tuhan, dan tetap merendah hati lawan Tuhan. Kita ternyata ditakdirkan berdosa, ya kah? Kita ditakdirkan berdosa, kita tetap
tetap menyesali dan berusaha bertaubat kembali kepada Tuhan. Intinya tetap ingat bahwa kita itu kadang dikuasakan, kadang Tuhan menunjukkan bahwa sidin yang kuasa, kita kadang dikuasakan apa-apa. Itu aja ya Allah. Husnudzan billah wa husnudzan biibadillah. Itu semuanya kada keluar daripada husnudzan kepada Allah. Dan hikmah ini juga melajari kita tadi supaya kita tetap husnudzan kepada orang lain. Sekali lagi ini menjelaskan nahi mungkar, siapapun, anak siapapun, cucu siapapun menggawi maksiat mungkar, tetap kita fardu ain nahi mungkar, membenci perbuatannya. Ya kah? Kada ada halangan, kada ada istilah ketulahan kalau niatnya dasar bujur nahi mungkar. Dan itu kada ada kaitannya dengan husnudzan, kada ada berarti kada menunjukkan bahwa kita tuh suudzan, buruk sangka kada. Karena husnudzan suudzan itu urusannya kepada hati kita. Namanya aja dzan. Jadi aku bisa aja menasihati orang atau menegur nahi mungkar, tapi hati tetap menganggap bahwa orangnya itu belum termasuk orang yang dimurka Allah. Jadi beda antara ini perbuatan yang dimurka Allah lawan bersangkaan bahwa orangnya dimurka Allah, itu beda. Suudzan itu nangaran buruk sangka itu apa? Di hati menganggap bahwa orang yang di hadapan kita itu dimurkai Allah. Satu, atau diantaranya orang ini kada harapan bertaubat. Ketiga, inya pasti bakal celaka. Itu nang maksudnya suudzan. Adapun kita memadahi nang bujur, menasihati walaupun kita juga pendosa, ya kah? Hati tetap menganggap bahwa orangnya belum pasti celaka, bisa aja selamat. Entah kita bertaubat atau kada, yang penting poinnya itu kita kada memvonis bahwa inya bakal celaka. Bisa aja selamat nasih, kita kada memvonis inya celaka, apalagi memvonis inya ahli neraka. Ya kah? Tapi yang kita benci dan kita yakini bahwa dimurka Allah itu adalah perbuatannya yang zahir. Ya kah? Maka itu kada ada hubungannya sama sekali lawan buruk sangka. Jadi harus membedakan mana yang namanya buruk sangka, mana yang namanya nahi mungkar. Mungkar itu agama ini rusak kalau berataan dipukul rata, disamakan menagur orang, disamakan lawan buruk sangka. Agama ini bakal rusak. Nah itu aja tadi. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menampakkan lawan kita, menyadarkan lawan kita tentang hakikat firman Tuhan, wa khuliqal insanu dhaifa. Allah Ta'ala menguji kita dengan musibah dunia atau musibah akhirat, yaitu tegawi maksiat atau tertinggalkan kewajiban. Itu hakikat daripada firman Tuhan. Makhluk manusia itu adalah dicipta Allah Ta'ala makhluk yang lemah, dhaif. Lemah di sini maksudnya lemah daripada menjaga dirinya dari penyakit, dari kehabisan uang, daripada kesusahan hidup. Dan maksudnya lemah dhaif di sini termasuk dhaif daripada mengerjakan kewajiban, daripada menahan hawa nafsu, mengerjakan dosa. Itu termasuk maksud daripada ayat Tuhan, wa khuliqal insanu dhaifa. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi kita taufik dan mengingatkan lawan kita akan taufiknya, agar dimudahkan bersyukur atas taufik pertolongan Tuhan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjauhkan kita dari segala hal yang dimurkainya.
apapun bentuknya dan kayak apa bentuknya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menyadarkan, mengandalkan kita lawan segala hikmah-hikmahnya. Mudah-mudahan kita dikumpulkan dengan orang-orang saleh, orang-orang yang beruntung karena selalu dilindungi Tuhan, dirahmati Tuhan, diperhatikan Tuhan. Mudah-mudahan Allah senantiasa menerima segala taubat kita bertaat, diberi taufik istiqamah, diberi husnul khatimah. Dengan niat itu Al-Fatihah. غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا وصحبه أجمعين. اللهم نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا. اللهم انفعنا ما علمتنا وزدنا علما وذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا واستغفر من ذنوبنا عنا. اللهم اغفر لنا وعلمنا تعلمنا حل ورحم شيخنا وعلمنا وقربتنا وجيكنا اذا رجعنا وصلنا وشربنا عبد الله سكنك وشيخ مصدق وطنبات وشيخ مزينا الغابرين والدينا والديكم وجميع المسلمين والمسلمات. اللهم انفعنا بعلومهم وسلم كراماتهم ومدنا ببلدهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وصحبه وسلم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. تقبل الله منكم